Kalau manusia kemudian hanya bisa melakukan kebaikan saja, lalu bagaimana dinamika hidup ini? Kalau hanya ada kebaikan, tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan, lalu buat apa dicipta dunia ini? Manusia tidak akan kemudian berkarya tanpa adanya kejahatan. Manusia tidak akan mungkin kemudian berpikir kalau tidak ada unsur penyeimbang dari kebaikan. Contoh, manusia dicipta, ada neraka, tanpa ada kejahatan. Ingat ya, di dalam Yesaya 45 nomor 7 Tuhan menciptakan kejahatan. Tuhan juga menciptakan kebaikan. Makanya di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku mengadakan permusuhan. Tuh, tengok tuh. Jadi yang mengadakan permusuhan di situ siapa? Tuhan. Tuhan yang menciptakan permusuhan. Artinya Tuhan menciptakan kejahatan. Nah, sekarang manusia diciptakan nih ceritanya. Adam dicipta. Kita ambil di dalam kitab Kejadian 1. Bagaimana manusia dicipta kemudian. Lalu setelah manusia dicipta, manusia didatangin iblis. Tak berfungsi iblisnya. Adam, iya paman, makan itu dong. Enggak mau. Makan, enggak. Datang lagi iblisnya. Adam, apa? Gauli itu dong. Enggak. Adam tidak bisa melakukan dosa. Gagal Tuhan mencipta. Kenapa? Ketika Adam kemudian tidak bisa melakukan satu kesalahan, tidak ada unsur syahwat pada dirinya, dia hidup sama seperti monyet. Dia hidup sama seperti kerah. Coba saudara, kamu datang ke monyet betina, habis itu kau wugil di depannya. Nafsu nggak monyetnya? Nafsu nggak? Enggak. Kau datang ke monyet, kau kasih dia duit. Minat nggak? Enggak. Tidak minat. Kenapa? Tidak ada syahwat. Tidak ada kemudian kehendak bebas dari dia. Tidak ada pilihan sama dia. Nggak ada. Kamu kasih ayam, kau kasih kemudian pisang, kau kasih yang lain. Nggak ada pilihan. Apa yang dia mau makan, itu yang dimakan. Berbeda dengan manusia. Ketika manusia itu bisa jahat, manusia itu kemudian bisa baik. Itulah kesempurnaan. Manusia dicipta dalam bentuk fi aksani taqwim. Bayangkan kalau manusia tidak bisa melakukan hal yang Anda katakan jahat. Apa yang membuat manusia kemudian menjadi baik? Kan adanya kejahatan. Coba. Sementara di sisi lain, di dalam Bible, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih. Apa fungsi Maha Pengampunnya Tuhan kalau manusia tidak bisa berbuat dosa? Manusia nggak bisa bertaubat. Jadi buat apa manusia dicipta kalau dia tidak bisa berbuat dosa? Ya, apa fungsinya malaikat? Makanya dalam Al-Quran dikatakan begini. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, wahai makhluk-makhluk langit, aku hendak menciptakan seorang pemimpin di atas muka bumi. Aku akan menamainya Adam, manusia. Para malaikat kemudian mengatakan apa? Ya Rabb, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk yang kelak hanya akan membuat kerusakan di atas muka bumi? Apa kata Tuhan? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebab aku lebih tahu daripada kalian. Aku tahu rahasia-rahasiaku yang kalian tidak tahu. Maka diciptalah kemudian Adam alaihissalam. Lalu ditanya, wahai makhluk yang lain selain Adam, tolong kau tunjukkan, ini apa namanya? Ini apa namanya? Kami nggak tahu. Ketika Adam ditanya Adam, ini apa? Ini gunung, ini apa? Ini sapi, ini kucing, ini warna hitam, ini coklat. Nah, tengoklah, sempurna ciptaanku ini, sempurna sekali. Dia bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kemudian diuji, dia diuji tuh, Adam, jangan kau makan buah ini. Ketika diuji kemudian ternyata Adam memiliki kehendak bebas. Subhanallah, Allah berhasil menciptakan satu makhluk yang sangat-sangat sempurna dibandingkan manusia yang lain. Malaikat tidak punya nafsu, malaikat tidak punya syahwat. Dia kemudian hanya tahu yang baik tapi tidak tahu yang buruk.
Iblis, dia tahu kebaikan, dia tahu kemudian kejahatan, tetapi dia tidak memiliki akal. Dia hanya memilih kejahatan itu sebagai pola hidupnya. Begitu aku ciptakan, hari ini bisa dia baik, besok dia bisa jadi jahat, lusa dia bisa jadi baik kembali, bisa jadi jahat kembali. Wah, betul-betul unik makhlukku ini. Fi aksani takwin, dalam bentuk yang paling sempurna. Sekiranya Adam yang aku ciptakan, manusia yang aku ciptakan ini tidak ada potensi kemudian untuk berdosa, maka aku lenyapkan ciptaanku berupa manusia ini, dan aku akan ciptakan lagi makhluk yang lain yang bisa melakukan dosa. Apa tuh fungsinya dia bisa melakukan dosa? Supaya dia bisa kembali bertaubat, karena aku lebih cinta hambaku yang berdosa lalu kembali mencari diriku. Tuhan Maha Pengasih. Kalau Tuhan Maha Pengasih kemudian manusia tidak membutuhkan apa-apa, untuk apa dia pengasih? Manusia dicipta, ternyata dia nggak butuh makan, ternyata nggak butuh oksigen, ternyata dia nggak butuh pakaian. Lalu buat apa ke Maha Pengasih aku ini? Ternyata manusia tidak butuh aku kasih. Gagal. Ciptakan lagi makhluk yang lebih bagus. Begitu manusia dicipta, kata Allah, fi aksani takwim, sekiranya kamu tidak mampu, tidak ada potensi untuk berdosa, durhaka kepadaku, maka aku akan menggantikanmu dengan makhluk yang lain. Aku akan menghapuskan engkau dan aku ciptakan makhlukku yang lain. Makanya saudara, ketika Anda masih kufur, ketika Anda masih menyembah kepada makhluk kuburan, Allah membuka lebar diri untuk kembali Anda bertobat kepadanya. Itu maksudnya. Andai saja manusia tidak bisa berdosa. Sekarang begini, kenapa ada yang disebut insinyur, ada yang disebut dokter, ada yang disebut profesor, ada yang disebut pimpinan, ada yang disebut jabatan, pangkat dan seterusnya? Karena nafsu, karena potensi berdosa itu ada. Kalau potensi berdosa itu tidak ada, siapa yang mau kerja, Rek? Siapa yang mau kerja? Nggak ada orang mau kerja. Kenapa? Tinggal ngambil barangnya orang, karena itu bukan dosa, makan, dah selesai. Tinggal di rumahnya orang, orang punya rumah, masuk sendiri di dalam. Ini siapa? Ya aku mau di sini. Emang lu apa? Oh iya, udah silakan. Itulah yang terjadi. Maka kita hidup tanpa dinamika. Kenapa? Tak ada dosa. Tak ada dosa. Pagi-pagi tidur, malam tidur, pagi-pagi harus terjaga bangun. Ngapain? Dia harus cari nafkah. Cari nafkah ke kantor. Yang lain juga begitu. Ada sebagai staff, ada sebagai cleaning service, ada sebagai office boy, ada sebagai satpam, ada sebagai driver, ada sebagai manajer. Dan kenapa? Dinamika hidup. Disebabkan oleh karena apa? Karena adanya potensi baik dan potensi jahat. Bagi sapi, monyet, kera, anjing, babi dan seterusnya, apakah mereka kenal itu? Enggak. Makanya ketika ada sebuah agama yang tidak mengenal haram halal, tapi semua boleh dimakan, semua boleh diminum, tidak ada yang haram di dalam agama tersebut, maka itu sebenarnya adalah kumpulan binatang yang bertubuh manusia. Karena Tuhan menciptakan manusia itu syarat dengan aturan. Adam manusia pertama diberi perintah. Adam, iya Tuhan, kau jangan sentuh ini ya Ndok. Iya. Ternyata ada juga manusia yang muncul di bumi ini sebagai perusak. Makanya Yesus mengatakan, ketika engkau melihat pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Siapa dia? Paulus. Oh, dosa Bang Suma. Tidak. Itu udah pasti tuh. Kenapa bisa? Karena Paulus membatalkan semua hukum Tuhan. Hanya iblis yang membatalkan hukum Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat ini, iblis datang, makan. Jangan mau diperhamba. Siapa ajaran itu? Paulus. Paulus membatalkan semua ajaran Tuhan. Tak ada lagi ajaran Tuhan yang diajarkan oleh Paulus. Sedikit pun. Adapun ketika Paulus mengatakan jangan mencabul, jangan memburit, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Itu ajaran Paulus, bukan ajaran Tuhan. Memang sama, tapi ajaran Tuhannya dibatalin. Contoh, di Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas salib, Kristus telah membatalkan segala hukum Torah beserta segala ketetapan, perintah, ketentuan, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Tuh, dihapus kan? Dihapus. Habis itu Paulus bikin hukum sendiri. Jangan kau menduakan Tuhan.
Jangan kau berzina, jangan kau mencuri. Itu bukan firman Tuhan lagi. Itu adalah perintah Paulus. Ketika orang Kristen taat untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak memburit, orang Kristen bukan taat kepada Tuhan, tapi orang Kristen taat kepada Paulus. Ini bang. Itu fakta, itu real. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Artinya, iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu tersebut. Itu saudaraku. Saya simpulkan, 30 detik. Sekiranya manusia tidak mampu melakukan dosa, maka manusia adalah makhluk yang cacat. Kenapa? Karena manusia bukan memiliki kehendak bebas. Ingat, manusia memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kecerdasan, intelijensi, kemampuan berpikir, logika, akal sehat. Yang kedua, manusia memiliki kehendak bebas. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Bisa kafir, bisa mukmin. Bisa kemudian milih Islam, bisa milih Kristen. Bisa makan, bisa tidak mau makan. Bisa puasa, bisa tidak puasa. Bisa memiliki kehendak bebas, free will. Yang ketiga, manusia itu diuji. Diuji dengan kelaparan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan penyakit. Manusia itu diuji. Diuji dengan kematian, manusia itu diuji. Kambing tidak diuji. Kambing diuji dengan penyakit? No, tidak mungkin. Kambing diuji dengan kemiskinan? Tidak mungkin. Kambing diuji dengan pendidikan? Tidak mungkin. Kambing diuji dengan kematian? Tidak mungkin. Belum pernah kita melihat ada ibu kucing mati anaknya menangis semua, atau ayam mati anaknya menangis semua. Tidak ada. Karena kenapa? Oke, mungkin ini bisa saya tanggapi yang udah kau turun, manusia cuplis, turun. Kau ke neraka aja kau. Ke neraka. Kau nggak ada tempat di sini. Jadi saya katakan kepada saudara bahwa manusia itu memiliki tiga keadaan: intelijensi, free will, ujian. Ini yang mengguncang kita. Inilah bentuk kesempurnaan manusia. Andai saja kita tidak memiliki intelijensi, tidak bisa kehendak bebas, kemudian kita tidak diuji, maka Tuhan gagal menciptakan makhluk yang sempurna. Silakan. Mudah-mudahan tempe tahunya berfungsi. Lanjut. Gurunda, assalamualaikum. Maaf baru monitor Gurunda. Maaf Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurundaku. Siap. Baru monitor ya. Baru monitor Gurunda, baru lihat. Astagfirullah. Ada Gurunda rupanya di atas. Enggak apa-apa. Ini udah berasap-berasap kita ini. Oke, siap. Iya. Ya, sabar bakso. Ya, silakan. AI. Oh, oke. Izin nanggapin. Sesuai sama pertanyaan saya di awal, saya di sini tidak membawa iman Kristen terhadap pertanyaan saya kepada Bang Zuma, kepada iman Islam. Makanya tadi saya bertanya seperti itu. Dan ketika Bang Zuma mengatakan bahwa bukan batu yang menghapus, melainkan cara dia membayar, apakah dia ikhlas atau tidak, itu yang saya tangkap. Ya, saya tahu itu Bang. Cuman yang saya maksud seperti ini, kita semua pasti menginginkan suatu tujuan, apalagi tujuannya itu yang baik. Misalnya di Islam, dia mendapatkan pahala ketika dia pergi ke Arab, ke Ka'bah gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan itu caranya gitu. Ya saya juga bisa gitu ya, cuman salto sana sini gitu, dapat pahala misalnya. Tapi apakah caranya harus dengan salto? Gitu loh maksudnya. Nah, sama halnya seperti apakah caranya harus kita pergi ke Ka'bah, ke Arab sana dan segala macam gitu. Dan asal usul Ka'bah pun masih banyak sekali teori sana sini gitu ya. Gitu. Lalu yang kedua, Bang Zuma mengatakan bahwa untuk manusia itu diciptakan memang untuk berbuat dosa. Nah, di situ saya tidak memahaminya. Lalu Bang Zuma juga menyinggung terkait dengan iman kekristenan, bahwasannya iman kekristenan kayak gini kayak gitu. Yang jelas di sini saya ingin menekankan bahwa Bang Zuma tadi mengatakan bahwa orang yang akhirnya baik itu dari dosa gitu ya tadi ya. Berarti analoginya bisa saya pakai kepada Tuhannya Abang sendiri gitu. Bahwa Tuhan Abang bisa seperti itu karena dia sebelumnya pernah berbuat dosa. Kan jadinya seperti itu gitu logikanya. Nah, di situ saya tidak memiliki apa ya?
pemikiran yang masuk akal, karena apakah skenario Tuhan hanya seperti itu gitu pada setiap manusia? Hanya ketika dia diciptakan lalu dia disuruh berbuat dosa. Lalu akan muncul lagi pertanyaan, apakah ini menjadi salah satu tipu muslihatnya ini? Waduh. Waduh, kepental semua ini, gimana nih? Kenapa? Kenapa bang? Tiba-tiba kepental. Astagfirullah. Mana Gurunda tadi? Gurunda. Saya bukan Silakan. umat lagi. Waduh. Maaf kepental ini, kenapa? Tiba-tiba. Masya Allah. Ya Allah. Ini gara-gara tentara Romawi nih. Maaf Gurunda, kepental Gurunda, nggak tahu. Biasalah, biasa. Naik kan tadi adik kita itu yang dari Kristen. Siap. Silakan Al. Ai. Siapa tadi? Ya, Ai. Silakan naik lagi tadi. Aduh. Oh, ini dia naik lah. Oke, siap. Iya, lanjut. Tadi sampai mana ya Bang? Anda mengatakan Tuhan melakukan dosa, lalu silakan. Izin melanjutkan ya. Terima kasih kesempatannya sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya di sini saya ingin sedikit berbicara tentang logika aja sedikit gitu ya. Jika seperti itu, apakah memang berarti manusia hanya diciptakan untuk berdosa saja? Lalu Bang Zuma menyinggung lagi bahwa tujuan seseorang yang mau jadi beberapa profesi dokter entah itu segala macam karena ada kesempatan untuk berbuat dosa gitu. Karena tujuan, ya kita tahu lah, maksudnya setiap profesi itu pasti memiliki tujuan gitu loh. Ketika dia melakukan dosa berarti dia mengikuti bidana tujuan daripada iblis itu sendiri gitu. Dan juga tadi Bang Zuma menyinggung terkait dengan Yesus yang dimana menghapuskan hukum Taurat. Bang, bukan, Yesus bukan menghapuskan, melainkan menggenapi Bang gitu. Jadi saya di sini hanya ingin bertanya seperti itu gitu. Kenapa sesederhana itu ketika manusia diciptakan lalu berdosa, padahal dalam iman Kristen sendiri dia menjelaskan di Kejadian 1 ya, misalnya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Lalu di sini juga dijelaskan di ayat yang saya kalau tidak salah manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan gitu. Seperti itu sih Bang. Oke. Sudah Bang? Iya. Oke, baik. Jadi kaidah di dalam Islam, sekali lagi saya katakan, saya bacakan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu seluruhnya sudah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Barang siapa menghendaki kufur, hendaklah ia kufur atau kafir. Tuhan mencipta surga neraka. Kalau manusia tidak bisa melakukan dosa, buat apa neraka dicipta? Kemudian di ayat yang lain Allah memiliki sifat. Apa sifat Allah? Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Qul ya ibadi
Ketika diseru manusia, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya aku Allah pengampuni dosa-dosa semuanya. Ini cerminan bahwasanya Allah itu adalah pencipta yang maha pengampun. Sama seperti dalam kitabnya orang Yahudi di dalam 2 Tawarik 7 nomor 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka pun dari surga serta memulihkan negeri mereka. Apakah data seperti ini bisa dipakai? Di dalam Bible, aku maha pengampun, aku akan mengampuni. Apa yang mau diampuni kalau manusia dicipta tanpa ada keadaan di mana mereka bisa melakukan dosa? Apa yang bisa dilakukan kemudian dengan kemaha pengampunan Tuhan? Kalau manusia itu tidak punya potensi untuk melakukan dosa, tidak bisa. Harus manusia itu sempurna. Dia bisa. Kan Anda tadi mengatakan di dalam kitab Kejadian, manusia kemudian dicipta serupa. Kalau manusia dicipta serupa, pencipta langit dan bumi itu punya keadaan di mana dia memberi ganjaran kejahatan. Tuhan mendatangkan bencana, Tuhan mendatangkan musibah, Tuhan menetapkan kejahatan, dan kemudian Tuhan juga menetapkan kebalikan daripada itu semua. Nah, kalau manusia harus juga memiliki hal yang serupa. Manusia bisa berbuat baik, manusia bisa berbuat jahat. Kalau manusia hanya bisa berbuat baik saja, atau manusia bisa berbuat jahat saja, maka manusia tidak sempurna, tidak bisa jadi pemimpin. Kalau manusia itu hanya bisa berbuat baik, tidak ada potensi kejahatan kepadanya. Kenapa? Tidak ada kemudian kesadaran untuk menjadi baik ketika kejahatan itu tidak dicipta. Contoh, Anda ingin merusak seseorang atau ingin melukai seseorang. Kenapa ada perasaan ingin merusak seseorang atau mencelakai seseorang? Karena potensi jahat itu ada pada diri Anda. Ketika kemudian Anda tersadarkan, jangan ini nggak bagus aku lakukan, maka apa yang Anda lakukan? Kebaikan. Kalau tidak ada kejahatan, tidak ada kebaikan. Apa yang mau dianggap baik kalau tidak ada tolak ukur kejahatan? Tidak ada orang disebut tinggi kalau tidak ada orang yang rendah. Tidak ada. Tidak ada yang menjadi tolak ukur. Adanya kejahatan sebagai tolak ukur kebaikan. Adanya sesuatu yang dianggap baik karena ada di sisi yang lain kejahatan. Itu harus seimbang. Maka ketika manusia tidak bisa melakukan hal tersebut, tidak bisa jahat, maka ya apa bedanya dengan makhluk lain? Sementara kita ini dicipta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tidak bisa kita menaklukkan kemudian kalau tidak sempurna sifat yang kita miliki ini. Bagaimana kita bisa menaklukkan alam semesta kalau tidak ada syahwat, tidak ada potensi untuk melakukan sesuatu yang menggairahkan hidup kita ini? Nah, itulah makanya diberikan kita akal, supaya kita bisa menyeimbangkan antara mana yang harus kita pilih, kejahatan atau keburukan. Itulah akal sebagai penopangnya. Begitu saudara. Kenapa kambing itu makan rumput? Karena tidak ada akal bagi mereka. Sekiranya kambing itu ada akal, maka dia akan ke pasar, beli panci, beli wajan, beli minyak goreng, beli lombok, tomat, dan seterusnya. Akan tetapi fisik tak sanggup lagi melakukan itu. Gimana kambing mau goreng? Gak bisa. Maka diciptalah manusia dengan kesempurnaan. Akalnya ada, jari-jarinya ada, tangannya ada, kakinya ada, bisa berjalan ke pasar, memilih ini, memilih itu, karena dia sempurna. Fi ahsani taqwim. Itulah adilnya Allah. Bayangkan kalau ada perintah kepada sapi dengan akalnya. Wah, sapi mau jadi harus bikin jembatan ini. Bagaimana seekor sapi bikin jembatan, Cak Ayu?
Bagaimana dia mau berkantor pakai dasi sapi itu? Ayo semua sapi-sapi kita rapat hari ini, gak bisa. Manusia yang diberi potensi, ketika saudara Kristen mengatakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan, maka konsekuensinya harus Anda menerima penjelasan saya bahwa manusia memiliki semua aspek namun tidak sempurna seperti Tuhan. Sampai sini paham? AI, halo, silakan. AI. Ya oke. Tadi mengapa saya mengutip manusia segambar dan serupa dengan Allah? Ya di sana sebenarnya bukan berarti apa yang menjadi gambaran dan rupa daripada manusia terhadap Allah itu sepenuhnya sama oleh manusia tersebut. Enggak, ini konteksnya adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu untuk mewakili istilahnya ya, mewakili Allah atau Tuhan itu di bumi gitu, untuk mengasihi, berbuat baik gitu ya, dan hidup dalam ketaatan, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya manusia tidak segambar dan serupa dengan Allah, karena manusia diharuskan untuk berbuat dosa, itu sangat tidak masuk akal gitu. Makanya tadi saya jelas itu nggak diharuskan, saudara. Saya nggak pernah mengatakan diharuskan, tapi diberi potensi. Ada nggak potensi Tuhan itu marah, murka? Oke, iya ada. Nah, gitu. Itulah manusia. Nah, Anda mencerminkan manusia serupa dan segambar, itulah dia. Iya, segambar dan serupa itu dalam konteks dan pemahaman manusia berbuat baik, mengasihi itu dalam ketaatan. Ya, berarti begini. Ketika saudara mengatakan dia mewakili Tuhan, oke, Tuhan bisa marah kan? Tuhan bisa murka. Tuhan bisa mendatangkan bencana kan? Bisa. Tuhan bisa mengutus roh jahat kan? Bisa. Tuhan yang menciptakan kejahatan kan? Bisa. Manusia diberi potensi itu juga. Bukan hanya kebaikan aja. Siapa bilang Tuhan menciptakan hanya mengasihi? Enggak. Tuhan itu menyiapkan neraka jahanam untuk melumat habis orang-orang kafir. Itu Tuhan ciptakan itu. Tuhan mengutus roh-roh jahat. Oke, sebentar Bang Zuma. Kalau misalnya kita memiliki pemahaman seperti itu, akan muncul lagi pernyataan bahwasannya iblis berhak untuk dikasih award lah atau penghargaan gitu akan hal itu gitu. Jadinya seperti itu gitu loh. Kalau kita menganggap pemahamannya seperti itu. Nah, adanya gelap itu karena ketiadaan terang gitu. Bukan berarti gelap itu diciptakan dan juga terang itu diciptakan gitu. Enggak kayak gitu. Karena kejahatan itu tuh berbeda lingkup daripada Allah itu sendiri dalam iman Kristen, Bang. Gitu. Makanya tadi saya katakan kembali lagi, jika abang mempercayai bahwa manusia itu diciptakan harus berdosa, kalau nggak berdosa disalahkan, dan akhirnya dia lucu, diulang lagi. Siapa bukan yang mengatakan harus berdosa? Potensi. Ingat saudara, manusia itu kalau dia gila, itu tidak ada kewajiban untuk tunduk kepada perintah. Kenapa? Karena error, memori nggak berfungsi. Tapi kalau dia waras, maka semua sensor yang Tuhan berikan itu harus terdeteksi sesuai dengan akal. Maka yang dihukumi adalah mereka yang waras aja, yang gila nggak dihukumi. Jadi Al-Quran menerangkan kebenaran sudah ditorehkan. Nih, tinggal kau pilih. Mana yang harus kau lakukan, mana yang tidak harus kau lakukan. Terserah kamu. Aku sudah kasih potensi, aku sudah kasih alat kau berupa akal. Mana yang ingin kau lakukan? Silakan Anda lakukan. Mana yang tidak ingin kau lakukan, tinggalkan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Jadi manusia itu tidak dikatakan berbuat dosa lah, tidak. Tuhan menciptakan manusia berpotensi menjadi baik dan sebaliknya juga berpotensi menjadi jahat.
Nah, apa yang kemudian Tuhan berikan untuk menjadi penyeimbang? Akal. Tuhan menciptakan manusia punya potensi untuk baik, untuk jahat. Sekarang saya tanya sama saudara nih, sederhana aja. Ketika Adam tidak diberi potensi untuk berbuat jahat, lalu Tuhan memberikan perintah, Adam, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat ini. Pertanyaan saya, apakah Adam bisa melanggar perintah Tuhan ketika dia tidak diadakan baginya kehendak bebas? Silakan. Oke, sejauh ya Bang, kasih kesempatan sebentar. Kalau pertanyaannya seperti itu, di situ udah jelas berarti menjawab dari pertanyaan itu sendiri gitu. Ya bahwa Adam itu nggak bakal bisa berbuat dosa karena Allah sendiri tidak bisa melarang atau berkuasa akan dosa yang akan dilakukan. Tapi kan bukan seperti itu gitu loh. Maksudnya konsep dari tunggu. Pertanyaan saya, apakah ketika Tuhan tidak menciptakan pada diri Adam potensi untuk berdosa, maka Tuhan memberi peringatan? Misalnya nih, Adam ada baginya buah ilmu pengetahuan di sampingnya. Tapi karena tidak ada potensi berbuat jahat baginya, apakah Tuhan perlu untuk memperingatkan Adam? Adam, kau jangan makan ini ya. Berarti kalau Tuhan sudah tahu Adam tidak punya potensi melakukan dosa, lalu memberi perintah jangan makan buah pengetahuan, berarti Tuhan ini bukan Tuhan. Karena dia tidak mau tahu terhadap ciptaannya sendiri. Justru karena dia tahu dia telah menciptakan Adam dengan potensi bisa melakukan dosa, maka dia memberi larangan. Adam, jangan kau makan ini ya. Dan ternyata Adam memakan. Berarti Tuhan memberi ruang kepada Adam untuk memberikan keadaan di mana dia bisa baik, bisa buruk. Salahnya di agama Anda karena kesalahan Adam dihukumi sebagai kutukan dan sampai kepada keturunannya. Itu kesalahan agama Anda. Kalau di Islam tidak. Ketika Adam sudah ditengok oleh para malaikat, oh ternyata dia punya potensi untuk menjadi baik, punya potensi untuk melakukan kejahatan. Apa kata Al-Quran? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam kemudian bertaubat, lalu kemudian diterima tobatnya oleh Allah. Nah, kembali dia bersih, kembali dia suci. Tetapi terkait dengan keberadaannya sebagai makhluk untuk berpotensi baik dan jahat sudah sempurna. Kembali kepada pertanyaan saya, andai saja Tuhan tidak menciptakan keadaan di mana Adam bisa memilih dua antara kebaikan dan kejahatan, apakah Tuhan akan memberikan peringatan kepada Adam? Adam, jangan silakan kau makan semua apa yang ada di dalam surga ini, tetapi jangan kau makan yang satu itu. Jangan kau dekati pohon yang satu itu, adalah pohon baik dan jahat. Anda ngerti pertanyaan saya? Iya Bang, benar. Oke. Tadi kan karena konfirmasi dari Abang pas saya bertanya di pertanyaan kedua, Abang bilang gitu loh, harus berbuat dosa, kalau tidak harus dimusnahkan. Kok harus? Saya tidak pernah mengatakan harus loh, Dek. Potensi untuk melakukan dosa dan potensi untuk melakukan kebaikan. Itulah yang dibilang kehendak free will. Saya nggak mengatakan keharusan. Makanya saya katakan sesuai dengan pertanyaan saudara, apakah betul Tuhan akan menghapuskan manusia sekiranya manusia itu tidak ada potensi untuk melakukan dosa? Iya. Bagaimana kemudian dia bisa menaklukkan alam semesta ini menjadi pemimpin kalau dia tidak ada potensi untuk itu? Bagaimana ceritanya? Bagaimana dia bisa menaklukkan alam ini kalau dia hanya bisa baik, tidak ada jahat? Bagaimana bisa menaklukkan dunia ini? Yang ada pikiran baik terus, nggak ada pemikiran jahatnya. Contoh ya, contoh.
Ketika Adam dicipta, diturunkanlah di bumi. Taruhlah dia hanya punya potensi buruk, baik. Tak ada potensi pemikiran jahat dalam otaknya. Dia melihat kemudian buaya di sungai. Karena dia hanya berpikir positif aja, positive thinking, berpikir yang positif, turunlah dia ke dalam sungai itu, mati dimakan buaya. Enggak sempat beranak cucu. Kenapa? Karena tidak ada kejahatan, tidak ada benak jahat, tidak ada pemikiran jahat, tidak ada negatif pada dirinya. Dimensi negatifnya enggak ada. Kalau kita nih, karena ada dimensi negatif, maka kita berpikir, buaya ini kalau saya turun kayaknya dia makan saya deh. Itu kan jahat tuh. Berpikir sesuatu yang jahat terhadap buaya, padahal buaya belum tentu memakannya. Tapi karena ada potensi itu, Adam tidak turun ke sungai, dia tidak dimakan oleh buaya karena dia sudah berpikir negatif. Itulah unsur kejahatan yang ada pada dirinya. Potensi itu yang saya maksud. Makanya Tuhan mengatakan, sekiranya kamu tidak bisa melakukan potensi keburukan, kejahatan atau dosa, maka aku hapuskan engkau dan aku ciptakan lagi makhluk yang lain yang lebih sempurna. Itu maksudnya. Adam cuma dicipta baik aja. Coba, baik aja. Artinya begitu hujan datang, otaknya nggak berfungsi untuk membuat rumah, karena dia baik. Padahal jasadnya berpotensi kena panu, kena kuram, kudis, influenza, malaria, dan seterusnya. Tapi karena tidak ada dimensi kejahatan dalam otaknya, dia tidak potensi untuk melakukan hal-hal yang negatif dalam pemikirannya. Maka apa yang terjadi? Ya dibiarkan aja dirinya. Berpakaian kagak, sikat gigi tidak, cuci muka tidak, mandi tidak. Kenapa? Karena yang ada hanya baik aja dalam otaknya. Gak ada negatif, gak ada negatif-negatifnya. Apakah makhluk seperti ini bisa jadi pemimpin di bumi? Gak bisa. Karena dia hidup seperti kucing, dia hidup sama seperti gajah, dia hidup seperti buaya. Pernah gak lihat buaya sikat gigi? Dia berpikir unsur negatif bekerja. Ini gigi hancur kalau saya tidak sikat. Nih, hancur gigi ini kalau saya tidak sikat. Negatif yang muncul. Ini kalau saya tidak cuci muka, muka saya panuan, negatif lagi. Ini kalau saya tidak mandi, saya bisa gatal-gatal, negatif lagi. Itulah yang disebut fi aksani taqwim. Andai saja tidak ada unsur itu pada Adam, maka dihapuskan lalu diciptakan makhluk yang sama seperti Adam. Maksudnya yang sempurna seperti kita sekarang ini. Itu maksudnya, saudara. Sampai sini paham? Oke, mungkin saya kerucutin lagi ya Bang. Kalau kayak gitu, kalau Tuhan akan segalanya dan kedepannya, lalu kenapa dia tetap mengizinkan akan hal seperti itu gitu, mengizinkan penderitaan atau menciptakan penderitaan ya mungkin dari kepercayaan agama Anda gitu. Padahal kedepannya dia tahu gitu loh, akan ada hal seperti itu gitu. Kan jadi gini, Tuhan itu tidak terikat ruang dan waktu. Anda dicipta, nama Anda AI misalnya. Apakah Tuhan belum tahu apa yang Anda lakukan besok? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang Anda lakukan lusa? Tuhan sudah tahu. Yang akan Anda lakukan sampai Anda meninggal ini A, B, C, D, Tuhan sudah tahu. Tetapi Tuhan tidak kemudian mengatur Anda. Ketika Anda ingin seperti ini, Tuhan mengubah Anda. Tuhan mengubah Anda ke kanan, ke kiri. Enggak. Tuhan memberikan akal. Anda yang memilih. Anda mau mati dalam keadaan Islam, Anda mau mati dalam keadaan kafir, Anda yang memilih. Tetapi pilihan Anda itu berasal dari diri Anda sendiri. Dan titik dua, Tuhan pencipta langit dan bumi sudah tahu ending dari pilihan lo. Karena Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak kemudian terikat relativitas waktu dan ruang. Itulah Tuhan. Anda diberi kesempurnaan tuh. Saudara AI, nih aku kasih akal samamu. Ini pilihan. Silakan kau berpikir. Apakah kau mau jahat atau kau mau buruk? Silakan kau pilih. Ini akal, ini kitab suci, ini nabi, ini rasul. Aku utus kepadamu. Sekarang kau pikirkan pakai otakmu itu. Mana yang kau pilih? Tapi sebelum Tuhan menciptakan,
Tuhan sudah mengatakan, sudah pilih, ini hambaku, aku udah kasih otak, aku udah kasih ini, bla 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 bla, tapi dia tetap akan pilih seperti itu. Maka sudah tertulis takdir Anda penghuni neraka, misalnya. Tapi Anda ke neraka bukan karena Tuhan yang mentakdirkan, bukan. Tapi karena Anda sudah dikasih potensi ini, kebaikan dan kejahatan, tetapi Anda lebih memilih kejahatan. Begitu saudara. Bukan Allah mengatakan, Anda mengatakan, loh kalau begitu dia kan sudah tahu bahwa kita akan masuk neraka, kenapa kita diciptakan? Ya kan salah sendiri. Aku sudah kasih kamu akal, aku udah utus nabi samamu. Nah sekarang apa yang kau ikutin? Kau pilih yang mana? Karena nggak ada yang memaksamu ke gereja kan? Nggak ada yang memaksamu untuk keluar dari Islam, nggak ada yang memaksamu kemudian untuk masuk ke Islam kan? Itu pilihan lo, itulah akalmu, itulah kitab suci yang aku berikan. Kenapa kau pilih yang lain? Ya ini kau sendiri yang milih. Contoh, ketika saudara beragama Kristen, pertanyaan saya, adakah Tuhan saya memaksa Anda menjadi Kristen? Adakah Nabi Muhammad SAW memaksakan Anda menjadi Kristen? Anda pilih sendiri bukan? Nah, maka ketika kemudian Anda mati dan masuk neraka, pilihan siapa? Anda sendiri yang memilih kok. Gak ada yang memaksa Anda kemudian untuk memilih masuk Kristen, gak ada. Itulah hebatnya. Terus Anda akan mengatakan, lah saya kan lahir di tengah-tengah orang Kristen. Betul. Tetapi lu lebih hebat daripada orang Islam yang dari lahir Islam. Lo kok bisa bang? Yes. Hari ini kau masuk Islam, seluruh dosa-dosa yang pernah kau lakukan itu terhapuskan kemudian, dan amalan-amalan baikmu itu dihitung sebagai amalan pahala harta surga. Jadi ketika hari ini Anda menemukan Islam, Anda bertemu dengan para apologet Islam, Anda mendengarkan pencerahan dari apologet Islam, Anda bersyahadat masuk Islam, maka seluruh dosa-dosamu yang lalu-lalu dihapuskan. Enak di kamu dong. Kamu sudah menikmati babi enak, tenteng babi enak, kemudian apalagi sop babi enak, apalagi panggang babi enak, apalagi goreng babi enak, capcay babi enak. Semua yang haram-haram kau sudah nikmati, sementara mereka yang lahir dalam keadaan Islam tak pernah mencicipi itu. Kamu sudah mencicipi semuanya. Habis itu kau masuk syahadat dengan gampangnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dosa-dosamu dihapuskan. Maka enggak menang double kali tuh. Tapi kalau kau mati dalam keadaan tetap seperti itu, nggak pakai otakmu, ya itu juga. Makanya kaidah dalam Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surganya bagi orang kafir. Jadi nikmati aja surgamu. Kau dapat neraka kan kau nikmati di surga, di bumi kan hidupmu. Apa yang kau inginkan kau rasakan, apa yang ingin kau makan, apa yang ingin kau minum, apa yang ingin kau lakukan. Tak ada kaidah perintah. Berbeda dengan Islam, mereka mau makan ini, nahan perut, ini nggak boleh haram. Mereka mau minum ini, nahan perut, ini nggak boleh haram. Mereka ingin bermain, sudah tiba waktu sholat zuhur. Mereka ingin pergi nongkrong, sudah tiba saat asar. Dibatasin. Mereka hidup di dunia seperti penjara, maka hidup berikutnya mereka baru masuk ke surga yang sesungguhnya. Sebaliknya, ketika di dunia Anda berleha-leha, Senin berleha, Selasa, Rabu, 3, 4, 5, 6, sampai berapa tahun kau hidup, kau berleha-leha terus. Begitu kau masuk ke rumah ibadahmu juga kau cuma pergi nyanyi. Tak ada yang berat dalam hidupmu di dunia kan. Nah inilah sekarang balasannya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi begitu saudara. Nggak ada dalam Islam itu bahwasanya seperti yang Anda tuduhkan tadi, itu keliru itu. Bahwa Tuhan, kenapa Tuhan tidak menghapuskan saja? Kan Tuhan kasih senjata ke kita. Lumpuhkan dunia itu, kuasai bumi, lumpuhkan lautan, lumpuhkan udara, lumpuhkan daratan dengan akalmu. Jangan menjadi bodoh, kata Tuhan. Pakai akalmu, maka kau akan melumpuhkan alam semesta ini. Begitu juga kau akan menemukan aku dengan akalmu. Dengan kau melihat alam semesta, itu sama halnya kau melihat aku. Kenapa? Karena itu karyaku. Dengan kau bercermin melihat dirimu, itu sama halnya kau melihat aku. Kenapa? Karena aku yang buat, bukan lu yang buat diri lu sendiri. Lu tidur, gue yang mengatur paru-parumu sampai lu masih bernapas. Coba kamu dalam keadaan tersadar, tahan napas. Saya hitung sampai 50, pasti matamu sudah melotot.
Apa artinya? Otakmu harus kemudian mengambil tindakan memerintahkan kepada paru-parumu untuk segera diisi oksigen. Karena kau tersadar, maka kau akan memerintahkan kemudian secara spontan paru-parumu, hidungmu untuk narik udara supaya kamu bisa melanjutkan hidupmu. Tapi anehnya, pada saat kau tertidur nyenyak, adakah kau memerintahkan paru-parumu untuk hirup udara? Adakah engkau memerintahkan hidungmu untuk hirup udara? Tidak kan? Itulah aku. Aku lebih dekat ke kamu daripada kamu dengan urat lehermu. Bukan kamu yang menjaga napasmu keluar masuknya ketika engkau tertidur lelap. Harusnya kau terbangun. Loh, kenapa? Karena kamu kehilangan oksigen. Ketika kau terlelap, kamu lupa berhirup udara kan? Kamu nggak hirup udara harusnya karena kau tidak tersadar. Tapi karena aku yang menjagamu, aku yang mengatur hidupmu semuanya. Habis itu ketika aku ciptakan kamu dalam keadaan sempurna, kamu kupur, kamu tak kembali kepadaku. Malah kau gadaikan hidupmu bersama dengan orang-orang kafir yang ingkar kepadaku. Itu sekedar nasihat dari saya, Bung. Silakan. Dinda Jibril, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Jib. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Sehat. Kan baru ngopi tadi bareng. Itu dia. Siap. Habis kopi tadi. Mantap. Iya, Dinda. Siap. Oke, AI lanjut, silakan tanggapin. Oke, saya flashback sebentar ya. Kenapa tadi saya tanya seperti itu gitu? Karena Rasulullah ya bersabda juga kan gitu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Jadi makanya pertanyaan saya seperti itu. Di sini saya baru baca ayatnya gitu ya. Nah maka kenapa Hadis itu bukan ayat. Oh ya sorry, hadisnya tadi ya, hadis riwayat Muslim ya. Maka kenapa tadi timbul pertanyaan saya, jika Tuhan tahu akan adanya dosa gitu ya, maka akan timbul pertanyaan saya seperti itu tadi gitu ya. Kenapa dia tetap menciptakan gitu. Nah inilah yang menjadi pembeda gitu. Makanya saya di sini sekaligus membandingkan gitu ya dengan iman kekristenan sendiri gitu. Nah jadi perbedaannya antara penciptaan di dalam Islam dan Kristen. Nah di sini lah uniknya Kristen gitu. Tuhan itu bukan mau menciptakan manusia untuk dia berbuat dosa, bukan. Walaupun benar potensi dalam berbuat dosa. Lalu maka tidak akan muncul pertanyaan seperti yang tadi saya katakan. Karena di sini dalam iman Kristen itu sendiri gitu ya. Karena Tuhan menciptakan manusia itu karena ia bukan kekurangan atau butuh penyembahan, melainkan karena kasihnya. Itu yang pertama. Dan juga pastinya dari penciptaan yang dilakukan Tuhan kepada umat manusia, saya setuju pasti Tuhan memberikan kehendak bebas kepada setiap umat manusia gitu. Dan karena benar tadi, karena kita semua pasti memiliki potensi dalam berdosa, Tuhan sudah memiliki rencana penebusan gitu, rencana penebusan yang telah disiapkan untuk umat manusia yang berdosa tadi. Jadi karena begitu besar kasih Allah kepada manusia ya, dan Allah ingin kasih sejati selalu ingin memberi dan berbagi. Salah satunya penciptaan yang terjadi pada kekristenan gitu. Dan jika pun ada dosa, Tuhan Allah sudah menciptakannya, sudah merancangnya. Jadi seperti itu, mungkin kayak gitu sudah. Oke, baik. Saudara, saya ingin tanya sebelum saya menjelaskan lebih jauh. Menurut saudara, orang yang mati karena dosa itu kemana perginya? Ke neraka atau ke surga? Orang yang mati karena dosa, ya dia matinya ke neraka. Bagus, makasih. Ini saya bertanya seperti itu karena saya akan mengatakan kata terakhir setelah sesi ini, bahwa di agamamu itu yang ada hanya kekonyolan. Begini Bang. Sabar dulu. Oke, silakan. Iya. Ke neraka, ya karena dia mati dalam keadaan berdosa. Dia Yes.
Baik. Artinya Tenang ketika aja, dia tenang. mati, tidak ada dosa yang ditembuskan. Tenang. Ketika dia berdosa dan dia mati lalu dia mengikuti Kristus. Ini dia- bukan gereja pastinya kan ya. Tidak ada dosa. Ini bukan gereja kan ya. Ya tenang dulu. Tidak ada dosa. Ini sesi saya karena saya kan habis Anda kan saya. Jadi gini. Ya mungkin itu aja ya, Bang. Sabar dulu. Tuhan kabur dia. Kabur. Jadi saya tambahkan dulu. Tuhan menciptakan manusia dengan unsur yang ada di dalamnya Maha Pengampun. Jadi Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu Maha Pengasih. Innahu huwal ghafurur rahim. Dialah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Tuhan hanya berkata dosamu diampuni, terhapus. Dosamu kuhapuskan, terhapus. Dosamu kutiadakan, ditiadakan. Ada yang konyol. Tuhan turun ke bumi menjadi tumbal. Apesnya, kenapa saya bertanya tadi? Apakah orang yang mati dalam dosa masuk ke neraka? Alhamdulillah. Ada itu mengatakan, ya ke neraka dong. Baik. Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Saya ulang lagi pertanyaan saya, sekiranya masih ada adik di bawah. Orang kalau mati karena dosa kemana pergi? Ke neraka. Orang kalau ada Kristus di dalam dirinya, mati karena apa? Mati karena dosa. Mana dalilnya? Roma 8 nomor 10. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Mampus. Jadi seluruh orang Kristen yang ada Kristus di dalam dirinya, matinya mati karena dosa. Kata saudara kita tadi, kemana perginya orang yang mati karena dosa? Ke neraka. Alhamdulillah di Islam, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Umat Islam mati harus selamat. Illa wa antum muslimun. Wahai umat Islam, janganlah kalian mati illa kecuali dalam keadaan selamat. Wow, berarti Islam mati dalam keadaan selamat. Ente mati dalam keadaan berdosa. Neraka. Celaka itu, celaka. Makanya aku bilang tadi konyol. Konyol, nyol. Tuhan sudah turun ke bumi, menghinakan dirinya menjadi manusia, menebus dosa manusia di atas tiang salib. Orang yang percaya kepadanya begitu mati dalam dosa. Hei, halilintar. Lalu apa yang ditebusnya di atas pohon? Apa yang ditebusnya? Ternyata kalau dia mati di atas salib, orang-orang yang percaya terhadap kematiannya, Kristus itu berada pada diri orang tersebut, tubuhnya mati karena dosa. Lalu buat apa dia mati di atas salib? Kalau ternyata pengikutnya matinya karena dosa. Matinya yang keren sedikit apa? Mati karena panu. Karena apoteknya di seberang jalan, dia nyebrang beli Kalpanax, ketabrak truk, mati karena panu. Mati karena keselip biji nangka. Tiba-tiba dia makan nangka, begitu dia kunyah diisi kulitnya, tiba-tiba Pak Bom lewat, orang bersin jadinya, ketelan biji nangka, mati. Matinya yang keren dikit, kenapa? Kenapa mati karena dosa? Jadi kalau mati karena dosa, kemana perginya katanya? Neraka. Ya sudah, dalilnya itu telan baik-baik. Tulis besar-besar, simpan di kamar lo. Tuliskan dalam kamarmu, tiap hari kau baca 100 kali dalam sehari. Jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillahi min zalik. Kalau Islam illa wa antum muslimun. Islam mati karena selamat, mereka mati karena dosa. Siapa yang mati karena selamat, di mana perginya? Surga. Siapa yang mati karena dosa, kemana perginya? Neraka.
Itulah aku bilang konsep Tuhanmu konyol. Udah capek-capek datang dari jadi bayi. Iya kan ya? Sudah gitu besar dibunuh. Tak taunya orang yang percaya kepada dirinya mati dalam dosa. Konyol. Artinya adik kita tadi ini tidak berfungsi tahu tempenya. Gitu dia. Silakan diambil alih. Siap. Katanya nerokok. Lanjut. Iya. Tuh. Mana Kristen nih? Tadi ada yang minta naik. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau menanggapi, silakan Anda tekan multi, minta permintaan naik ke atas ya. Tar. Sebentar, teman-teman Islam tahan dulu. Dinda. Ya, Boleh Dinda? sedikit bisa tanya jawab. Pengen belajar sih sedikit. Oke. Bisa nggak kemudian iblis merasuki Yudas sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan? Bisa tidak iblis merasuki Yudas? Sekiranya Tuhan menciptakan kejahatan pada diri manusia. Raiso. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa tidak imam-imam kepala membikin kesaksian-kesaksian palsu sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan pada diri manusia? Nggak bisa. Bisa tidak kemudian mahkamah agama membuat tipu muslihat sekiranya Tuhan tidak menciptakan potensi jahat pada diri manusia? Tidak bisa. Bisa tidak Yesus disalib sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan pada diri manusia? Tidak bisa. Bisa tidak Kristen punya Tuhan sekiranya Tuhan tidak menciptakan kejahatan? Tidak bisa. Mereka memiliki Tuhan berasal dari kejahatan. Subhanallah. Maka saudaraku yang bertanya tadi, berterima kasihlah kepada Tuhan yang telah menciptakan kejahatan. Sebab karena kejahatanlah kamu punya Tuhan. Namanya Yesus. Paham sampai sana? Adik Ai? Tak berak-berak lagi kau di situ. Tak berak pula kau dibawa situ. Enggak ada Pampers, kau pakai sabuk kelapa sudah. Tanpa kejahatan tak ada penyaliban. Tanpa penyaliban lu nggak punya Tuhan. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Tanpa kejahatan bisa nggak Yesus dibunuh? Nggak bisa. Berterima kasihlah kepada Sibilis Isis. Makanya sering saya mengatakan waspada kalau kalian berdialog kepada terhadap umat Islam, apalagi hati-hati. Mereka menguasai bidang, mereka menguasai materi, mereka lebih paham Bible, konsep Tuhan mereka sudah lebih dalami daripada kalian jemaat-jemaat biasa. Ya, hati-hati. Tidurlah anakku, sebab kelak kau akan dituhankan. Selamat malam. Ya, Tenang, ya, lanjut. Ya. Kasih Dinda Ya, Jibri lagi. Bang Suma, Ya, berapa kilometer tinggimu? Berapa Tinggi kilometer saya 79 kilometer. Panjang Ya, bahu saya itu kalau 3 kalian liter. dasar saja Anda bego, bagaimana Anda bicara hal yang kompleks? Kristen sekali bahasanya. itu satu orang 1000 akun dia itu, 1000 akun. Orangnya sama. Lebar pundak saya itu 3 liter, Bang. Harusnya Anda malu. Bang Suma kok tingginya sekian kilometer, beratnya kok sentimeter? Ya sama.
Tuhanmu kok manusia? Maria kok melahirkan Tuhan? Piye toh? Hal kecil kaget, hal yang dahsyat nggak kaget. Tuhan kok punya anak disunat? Kacau balau. Ini Ayo silakan disambut tamunya. sopan nih. Ya, Kopi Rokap, selamat malam. Malam bang, Ya, Islam Kristen saudara. Kristen Protestan. Oke, siap. Ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi apa yang dinarasikan oleh Bang Zuma dari tadi? Saya baru bergabung bang. Ada yang mau saya tanya dulu. Silakan. Sama Bang Juma atau Boleh ada guru dari sini. Bang Miftah? Apa yang mau ditanyakan? Ustaz Miftah, ada Bang Jibril, Jimen. Nabi-nabi palsu menurut Al-Quran bisa dijelaskan sesuai dalil? Iya, Al-Quran tidak menyebut nabi-nabi palsu. Al-Quran hanya menyebut orang-orang yang telah mengajarkan kemudian sesuatu kesalahan disebut orang kafir, orang zalim. Jadi di Al-Quran tidak menyebutkan tentang nabi palsu. Yang menyebut kaidah nabi palsu itu Yesus. Katanya nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Nabi palsu itu kemudian memakai nama dia, bermukjizat, menyesatkan banyak orang. Di mana Jadi di dalilnya, Islam, Bang? Matius 7 nomor 15, nabi palsunya datang kepada murid Yesus. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Yesus waktu itu berbicara kepada Bani Israel, muridnya. Berarti nabi palsunya datang di abad pertama. Yang datang kepada kamu menyamar seperti domba. Domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub, Bani Israel. Matius Nabi 7 Muhammad, ayat 15 ya bang? ya, Nabi Muhammad tidak pernah datang di abad pertama kepada murid-murid Yesus dan nyamar-nyamar sebagai murid Yesus. Yang ketiga, buah dari nabi palsu itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, pengikutnya bernubuat pakai nama Yesus, pengikutnya bermujizat pakai nama Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, tidak pernah bernubuat mengusir setan. Begitu juga kami umatnya. Yang bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus hanya umatnya Paulus, Alit Teng. Jadi nabi palsu itu ya Kristen, Bisa buahnya. tambahin bang? Selain dari Silakan. Matius dalilnya? Silakan. Yeremia 23. Jadi pengertian nabi palsu dalam Alkitab itu bisa saya jelaskan Silakan. adalah orang yang mengaku berbicara atas nama Tuhan tetapi sebenarnya menyampaikan ajaran atau nubuat yang tidak berasal dari Allah. Oke, Di silakan. Ulangan 18:22 21 Iya. apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah takut kepadanya. Itu satu bang, sesuai dalil. Iya. Boleh Ulangan di 13 ayat 1 sampai 3 juga, apabila muncul di tengah-tengahmu seorang nabi dan ia berkata, mari kita mengikuti Allah lain, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi itu. Oke. Matius 7 ayat 15 tadi itu yang udah bang bacakan. Oke. Ada juga Boleh. Matius 24 ayat 24, sebab Mesias Palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Oke. Terakhir ini bang, dalilnya 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ada lagi?
ini ada Ji, sebenarnya Wahyu 19 ayat 20 juga Bang. Nabi palsu terakhir akan dilemparkan ke lautan api bersama antikristus. Oke. Baik. Ada lagi? Nggak ada lagi Bang. Oke, baik. Saya ambil dari yang terakhir. Antikristus. Anti terhadap manusia yang diurapi Tuhan. Siapa yang mengatakan Kristus itu Tuhan, itulah antikristus. Karena Kristus itu Mesias. Mesias itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Manusia, ciptaan Tuhan, anak manusia yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Antikristus adalah mereka yang tidak percaya kalau Kristus itu adalah ciptaan, utusan Tuhan. Ingat, Kristus artinya orang yang diurapi, ciptaan yang diurapi, manusia yang diurapi. Ketika ada orang menyembah Kristus, berarti dia antikristus. Itu satu. Yang kedua, Anda membawa 2 Petrus 2. Ketika data ini Anda baca, harusnya Anda jeli. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu. Di antara kamu di situ adalah orang yang hidup di abad pertama. Hati-hati. Demikian juga di antara kamu yang hidup di abad pertama akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini yang muncul kemudian di tengah-tengah kamu. Kamu siapa? Bani Israel. Jadi menurut Abang, Yesus Ya, itu nabi palsu. Siapa? Jadi menurut Bang Juma, Yesus itu nabi palsu. Yesus itu nabi palsu. Bukan. Yang dimaksud Petrus ini di tengah-tengah Bani Israel itu ada nabi palsu. Coba. Yesus kan Di dalam ajaran, dengarkan saya Bang. Yesus manusia. Kenapa? Abang bilang tadi Yesus manusia, Memang dia adalah Kristus. tapi dia malah bisa melakukan mujizat. Ya karena dia nabi. Berarti bukan nabi palsu ya. Yesus bukan nabi palsu. Ya nabi palsu ini yang mengajarkan kemudian menyembah kepada Kristus. Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahan kalau dipanjangkan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang diurapi Tuhan itulah nabi palsunya. Baru 2 yang saya tanggapi Bang. Yang ketiga, ketika Anda membawa data di dalam Ulangan 13. Ketika dikatakan di sana orang-orang yang mengajarkan kamu untuk berbakti dan berpaut kepada ilah-ilah lain. Ingat ketika Nabi Musa alaihissalam mengajarkan ajaran ini, di situ berbicara tentang nabi atau pemimpin, haruslah engkau hukum mati dia. Saudara, ketika Ulangan 13 ini, orang Arab di 1400 tahun sebelum Masehi itu tidak mengajarkan Bani Israel untuk menyembah berhala. Dan orang Arab tidak pernah mengajarkan orang Yahudi di zaman Yesus menyembah kepada berhala-berhala di Mekah. Akan tetapi di waktu yang sama orang-orang Roma mengajarkan menyembah kepada dewa Theos sampai hari ini. Itulah yang dimaksud ilah lain. Sedangkan kalau di Islam tidak menyembah ilah lain. Yang disembah oleh umat Islam adalah Eloah Abraham, Eloah Yesa, Eloah Yakub, pencipta langit dan bumi. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Anda membawa Ulangan 18. Ulangan 18 itu dikatakan seorang nabi yang terlalu berani berbicara mengatasnamakan aku, tetapi aku tidak pernah mengajarkan itu, dan apa yang diucapkannya itu tidak terjadi. Tidak terjadi.
Sekarang ketika Paulus mengatakan satu pengajaran, apakah terjadi? Contoh misalnya, ketika yang datang kepadanya adalah anak Maria. Apakah benar anak Maria yang datang kepada Paulus? Bukan. Apa buktinya? Sebelum saya ke situ, nabi palsunya, coba Anda lihat di dalam surah Paulus 1 Korintus 12 nomor 28. Dan Theos dan dewa telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Yang pertama, ada sebagai rasul, yang kedua ada sebagai nabi, yang ketiga ada sebagai pengajar. Artinya di tengah-tengah kaumnya Paulus ada rasul, ada nabi. Nah, masih adakah nabi setelah Yesus dalam Kristen? Ternyata nggak ada. Tapi Paulus mengatakan di tengah-tengah jemaatnya ada nabi, ada rasul, ada pengajar. Yang tidak. Waalaikumsalam. Satu aja yang kita ambil dari ajaran Paulus yang tidak terjadi. Apa itu? Ketika dia mengaku bahwa yang datang kepadanya di Pulau Patmos itu adalah anak Maria. Apakah itu anak Maria? Bukan. Kenapa saya katakan yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria? Karena yang datang kepada Paulus itu memang betul-betul bukanlah manusia. Apa buktinya? Di Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, 12, Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan anak Maria. Nah, di dalam keadaan yang seperti itu kemudian di dalam kitab saudara diterangkan dengan sangat jelas bahwa Yesus itu hanya datang 2 kali saja. Tidak datang 5 kali atau 4 kali, cuma 2 kali. Kita lihat dalam dalilnya di Ibrani 9 nomor 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi menurut Ibrani 9, Yesus hanya menyatakan diri sekali lagi. Setelah dia menebus dosa di atas tiang salib, dia hanya menyatakan diri sekali lagi. Ingat, kejadian Paulus mengaku bertemu dengan Yesus itu terjadi di tahun 52. Yesus terangkat ke langit di tahun 33. Kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus, berarti kapan? 30 bang. Apanya? Umur Yesus kan 30 tahun. Iya, 33 tahun Yesus terangkat ke langit. Paulus kemudian mengaku bertemu dengan Yesus di tahun 52. Karena Galatia itu ditulis tahun itu. Nah, sekarang permasalahannya, Ibrani mengatakan demikian juga Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Kapan itu Yesus menyatakan diri sekali lagi, Bang? Setelah dia turun seperti yang kapan? dijanjikan dan kami imani dia akan turun, Bang. Seperti kenaikan. Kapan itu? Kapan itu, Bang? Ya tidak dijelaskan tapi akan turun. Dan sudah datang atau belum? Belum. Nah, Sama kami. inilah yang nabi palsu itu. Sekarang pertanyaannya, yang menyatakan Sorry, Bang. yang menyatakan diri kepada Paulus itu siapa? Maaf, saya lanjutkan dulu, Bang. Sama seperti Nabi Isa yang akan Ya. akan turun juga. Ya. Nabi Isa juga belum turun. Berarti Nabi palsu juga. Maksudnya, Bang? Bukan begitu. Yang nabi palsu ini Paulus. Makanya saya dengarkan saya. Dalil Anda mengatakan, maka dia sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Pertanyaan saya, kapan sekali lagi itu dia menyatakan diri? Akhir zaman, pada saat dia datang membawa tanda kiamat. Betul? Betul? Di mana dalilnya, Bang? Ibrani 9 nomor 28.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Sekali lagi itu kapan? Nanti di akhir zaman. Lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Tidak Ayo. disebutkan di situ bang, di akhir zaman bang. Iya. Ya sekarang Yesus menyatakan dirinya sekali lagi itu kapan? Tidak ditentukan kapan, tapi akan turun di janji. Sudah turun menyatakan diri sekali lagi atau belum? Apa bang? Sudah turun menyatakan diri sekali lagi atau belum? Belum turun. Belum turun. Lalu yang datang kepada Paulus menyatakan diri itu siapa? Malaikat. Bukan Yesus. Bukan. Saya baca Siapakah tadi engkau juga, Bang. Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus rupanya. Enggak, perkataan menjelaskan malaikat bang, bahwasanya bukan Paulus yang menjelaskan. Malaikat. Enggak. Kata malaikat. Sesudah Paulus bertanya kepada makhluk itu, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang mengaku Yesus kepada Paulus ketika dia ke Damsek? Ayo. Yesus. Katanya sekali lagi nanti di akhir zaman. Berarti 2 kali. Kedatangan yang kedua, iya. Ini kisah para rasul 1 ayat 9-11 bang. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka itu murid-muridnya dan awal Yesus terangkat. dari pandangan mereka. Yesus terangkat. Dan menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, itulah malaikat kan? Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus Dia akan datang sama seperti yang kau melihat dia naik ke atas. dan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, ketika dia naik, ketika dia naik, dia bersama dagingnya kan? Betul. Ketika dia turun ke Paulus sama dengan daging atau tidak? Daging dan daging Ada dagingnya ketika ia turun ke Paulus. ada. Anda tidak belajar berarti. Dia hanya mendengarkan suara tok dan juga melihat cahaya tok. Nggak ada daging di situ. Sementara malaikatnya mengatakan, Yesus yang kau lihat terangkat akan datang sama seperti engkau melihat dia turun. Dan Yesus juga klarifikasi, Matius 24 nomor 27, nomor 30, aku akan datang sebagai anak manusia. Dia Kisah para datang. Rasul 1 ayat 3 bang. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu setelah keluar dari kubur. Alamak. Itu setelah keluar dari kubur dia menampakkan diri. Yang jadi permasalahan di dalam Ibrani 9 nomor 28. Demikian juga Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi. Sekali lagi, bukan 2 kali. Apalagi berkali-kali. Cuman tinggal sekali lagi dia menyatakan diri. Setelah dia terangkat ke langit, dia akan menyatakan dirinya cukup sekali lagi. Pada saat apa? Pada saat kiamat, mendekati kiamat. Nah, yang menyatakan diri kepada Paulus itu siapa? Mengaku Yesus. Itu siapa? Tapi tidak Nah, itulah nabi palsu itu. Hah? Kiamat. Saudaraku. Sesuai dalil yang saya Ya, sesuai dalil saudaraku, Ibrani 9 nomor 28. Abang bertanya, Setelah Yesus terangkat ke langit, tanda-tanda. tunggu. Setelah Yesus terangkat ke langit, terangkat. Dia akan menyatakan diri di alam semesta ini berapa kali lagi? Setelah dia terangkat. Menurut dalil. Sekali, tepuk tangan, sekali lagi. Jadi dia sudah terangkat ke langit dan dia akan menyatakan diri sekali lagi. Nah, sekali lagi itu kapan? Ada ayatnya bang, ada dalilnya.
Ya, sekali lagi itu kapan? Bukan di akhir zaman sesuai dalil yang saya jawab, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Itu Yohanes 14 ayat 3 ya Bang. Jadi maksudnya Yesus kembali itu kapan? Tanda-tandanya kamu akan mendengar deru perang atau kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu barulah permulaan penderitaan. Itu tanda-tandanya Bang. Nah, itu sudah terjadi atau belum? Belum. Nah, Belum ada tanda, tapi ada kayak gempa bumi mungkin. iya. Ada. Berarti dia belum menyatakan diri kan? Apa? Berarti dia belum menyatakan diri yang sekali itu. Belum. Nah, berarti yang datang kepada Paulus siapa? Nabi palsu. Nabi palsu. Yesus berkata kepada muridnya dalam Matius 24, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ingat, Yesus datang hanya sekali lagi. Setelah dia terangkat ke langit, Al-Quran mengatakan As-Sukruf ayat 61, Yesus datang cukup sekali lagi. Kita menunggu sekali lagi datang. Setelah dia terangkat ke langit, penampakannya di atas muka bumi ini sebagai manusia tinggal sekali saja. Dan kalau dia datang sekali itu, maka dunia kiamat. Islam mengimani itu juga. Sekarang kalau ternyata dalam kitab Ibrani 9 nomor 28 mengatakan Yesus akan menyatakan diri sekali lagi, dan itu ternyata nanti di akhir zaman, berarti yang menyatakan diri kepada Paulus, kepada Ananias, kepada Markus, kepada Maria dalam kuburan, kemudian kepada yang di Pulau Patmos, ternyata itulah penggenapan Kristus palsu yang datang menyesatkan banyak orang, dan banyak orang itulah yang disebut aliteng hari ini. Ini harus didengarkan orang-orang murtad nih. Ada saya sedang bertahajud, kemudian datang Yesus Kristus dalam sujudku, pret. Aku lagi umroh, lalu aku melihat Yesus di atas Ka'bah, pret. Kitabmu mengatakan Yesus datang sekali lagi. Kapan itu? Kiamat. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus sang bintang timur. Itu bukan anak Maria. Apalagi pakai tato di paha. Alamak. Itu bukan anak Maria. Ketika Yesus disalib, katanya semua pakaiannya diambil, ditelanjangin. Yesus itu nggak ada tato di badannya. Saking tidak adanya tato, di atas salibnya ditulisnya Inri, bukan di paha. Raja orang Yahudi. Tiba-tiba di Pulau Patmos ada mengaku Yesus, pahanya tertulis. Jadi kalau menurut Islam Bang, Ya. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Iya. Jadi kalau ada lagi Nabi yang turun setelah Nabi Muhammad, menurut abang itu Nabi palsu. Bukan, Nabi Isa alaihissalam yang turun setelah Nabi Muhammad. Dan bukti kenabian terakhirnya beliau itu, bukti bahwa dia adalah nabi terakhir, dia menceritakan wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Bukti bahwa dia nabi terakhir, dia mengatakan kelak akan datang Nabi Isa alaihissalam.
Ini ajarannya Nabi terakhir nih. Apakah ajaran Nabi terakhir ini benar-benar terjadi? Betul-betul terjadi. Nabi Isa turun sebagai bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad. Itu Berarti bukan Nabi terakhir berarti loh. kenapa bisa? Memang Nabi Isa turun bukan membawa risalah baru. Nabi Isa turun justru untuk melengkapi kemudian apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratum mustaqim. Nabiku mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman membawa tanda hari kiamat. Apakah itu betul akan terjadi? Terjadi. Paulus mengatakan Yesus turun kepada dirinya. Apakah itu terjadi? Pret. Tidak tergenapi, ternyata yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Boleh aku bukan menjawab? Muhammad yang mengetahui Nabi Isa mau turun. Apa? Bukan Muhammad yang langsung yang udah tahu. Nabi Muhammad, barang siapa ada nabi mengecap, ingat bismi anoki di dalam Ulangan 18:18 itu nabi berbicara atas namaku. Kalau ada nabi berbicara atas namaku tapi tidak tergenapi kemudian apa yang diucapkannya, maka nabi itu harus mati. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha. Anda tidak bisa kabur dari dalil ini. Kenapa? Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat menyambar cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan Anak Manusia. Matahari menjadi gelap, bintang tak bercahaya, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apalagi akan nampak di tengah langit Anak Manusia, seluruh manusia di bumi akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda apa? Tanda kiamat. Anda tidak percaya kepada ajaran Nabi Muhammad wa innahu la ilmul lisa'ah, sama dengan Anda telah menggugurkan kemudian tanda-tanda kedatangan Yesus di dalam Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30. Anda harus terima itu. Nah sekarang yang jadi permasalahan ini Paulus kodong. Paulus begitu nyatanya kau itu adalah nabi palsu. Paulus nyata kali. Bible mengatakan Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya Apa ini? Aduh, 2 kali sudah kepental nih. Kalau nggak ada peringatan. Astagfirullah. Langsung mental sendiri, Aki. Langsung mental. Iya, kepental sendiri, nggak ada apa. Nggak tahu, kepental sendiri 2 kali udah. 2 kali. Mungkin minta update kali. Aplikasinya minta update. Bisa gitu kayaknya. Bisa jadi. enggak dong, kan ada saya di sini. Nggak apa-apa, Guru. Dah. Masa? Enggak, maksudnya saya itu yang di sasaran tembak, tapi saya pakai anti rungkat. Tapi aman ini Guru, nggak ada peringatan sama sekali loh, aman. Makanya dia kepental aja. Iya, itu tombaknya dari itu, tombaknya tumpul semua, anti rungkat ini kupakai. Astagfirullah. Lanjut Guru, maaf Guru, 2 kali. Ya, jadi gitu saudara ya. Nabi Muhammad mengatakan wa innahu ilmul lisa'ah. Kedatangan Nabi Isa adalah benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Ternyata di dalam Matius 24 juga diceritakan seperti itu. Tanda-tanda datangnya Yesus adalah tanda-tanda kiamat. Sama. Nah sekarang di dalam Ibrani 9:28, begitu juga kemudian Kristus akan datang sesudah itu. Ia akan datang menyatakan dirinya sekali lagi. Nah Paulus ini yang bahaya, kasihan kodong. Kamasian na kodong Paulus. Terdeteksi sekali nabi palsu. Nah, Boleh saya menjawab Pak Zuma? sabar dulu saudara.
Sebentar habis ini. Sabar. Kenapa Nabi Sabar. Paulus rupanya Bang Juma? Lah dia nabi palsu, udah keciduk nabi palsu bang. Berdasarkan ulangan 18 nomor 21 sampai 22 yang Anda baca barusan. Ketika ada seorang nabi terlalu berani berbicara tentang aku tapi tidak terbukti perkataannya itu, maka dia harus mati nabi itu. Makanya dia mati dipenggal. Kita buktikan tadi, satu aja kesimpulan yang saya ingin sampaikan. Nabi Muhammad mengatakan Nabi Isa alaihissalam akan datang yang kedua kalinya di akhir zaman sebagai bertanda datangnya hari kiamat. Di dalam ulangan Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30, Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman hari kiamat. Berarti Al-Quran dan ucapan Yesus itu selaras. Sekarang yang jadi masalah ini Paulus. Apa karena menurut Bang Juma Paulus itu menulis Injil? Bukan, dia mengaku bertemu dengan Yesus, tapi ternyata yang ditemui itu bukan Yesus. Gimana tadi dalilnya Bang? Matius 20, Ibrani 9 nomor 28. Yesus datang sekali lagi. Dia akan menyatakan diri sekali lagi. Kapan dia menyatakan diri sekali lagi itu? Di akhir zaman. Berarti Nabi Muhammad lebih betul. Nabi Isa akan datang sekali lagi di akhir zaman. Nah, Ibrani mengatakan Yesus akan datang menyatakan diri sekali lagi. Berarti kalau sekali lagi itu datangnya di hari kiamat, maka yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Itu kan setelah kebangkitan. Lah, dalil Anda nggak baca. Dalil Anda nggak baca. Ibrani 9 nomor 28. Demikian pula Kristus hanya sekali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah disalib, dia terangkat ke langit dan akan datang menyatakan diri sekali lagi. Aduh, susah kalau akal nggak sampai. Saya sampai subuh pun Anda nggak akan paham. Berat memang, berat kawan, berat. Silakan Anda ngomong. Ini Rokap dikasih paham aja nggak? Silakan bicara Rokap. Apa yang mau kau sampaikan? Biar saya jelaskan dulu dalil yang dibacakan sama Bang Juma tadi. Jadi penjelasan itu memang betul Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Artinya Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya di kayu salib sebagai korban sempurna bagi dosa manusia. Jadi bukannya jadi Paulus nabi palsu, walaupun kedatangan Yesus cuma sekali. Yesus setelah diangkat, ya mengorbankan dirinya di situ multitafsir bang. Bisa jadi dia korbankan dirinya terangkat ke langit, bisa demi untuk menyelamatkan murid-muridnya, itu bisa. Kenapa? Karena menurut orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, adalah lebih baik satu orang Yesus ini mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yesus terangkat ke langit. Daripada kemudian bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi, mending dia terangkat ke langit, korbankan dirinya, mengalah. Oke lah Tuhan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu yang terjadi. Ya sudah, Tuhan menginginkan. Oke, aku angkat kau ke langit. Sudah, itu yang dimaksud. Bukan jadi tumbal. Tapi Anda memaknai tumbal, ya terserah Anda. Itu derita saudara. Nah sekarang permasalahannya, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu sesudah dia terangkat ke langit, maka sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Pada masa mana, pada saat kapan dia menyatakan dirinya sekali lagi itu? Anda menjawab, pada saat hari kiamat. Nah, itu kan cuma sekali lagi menyatakan diri. Tidak saya jawab di situ Bang.
pada akhir zaman. Bang. Oke. Matius. Sekarang pertanyaan saya, Yesus akan menyatakan diri sekali lagi itu kapan? Kalau tanda-tanda Bang, Matius 24 ayat 30, mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Jadi Itu sudah terjadi? belum. Belum. Pertama Yesus datang sebagai hamba dan korban dosa. Namun yang kedua, ia datang sebagai raja dan hakim. Bukan mati melainkan untuk ini. Sekarang Yesus datang ke dunia ini berapa kali? 2 kali lah. Ya, 2 kali. Pada saat dia usia 1 tahun sampai 33 tahun. Dan pada saat dia datang di awan-awan 2 kali. Pertanyaan saya, kedatangan keberapa kali yang datang kepada Paulus? Yang menampakkan diri. Ya, kepada Paulus. Itu kedatangan keberapa? Kedua kali memang. Lah, berarti di akhir zaman nanti itu ketiga kali. Boleh saya jawab itu kah? Masalah Boleh. yang ketemu sama Paulus. Iya, silakan. Yang datang ketemu Paulus di yang menuju perjalanan ke Damaskus itu kan berupa cahaya. Iya. Berupa cahaya terang dari langit yang menyelimuti suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu kan bukan secara manusianya. Kata siapa, Bang? Karena apa yang dikatakan dalam apa itu kan dia datang kepada hari kiamat itu secara manusianya. Oke. Penuh dengan dagingnya semua. Dilihat banyak orang. Begitu, Pak. Itu penjelasan begitu. Oke. Nah, sekarang begini. Kalau Anda menjawab seperti itu, Bung, pertanyaannya, adakah kemudian Yesus itu akan datang bukan sebagai manusia? Di mana dalilnya? Sedangkan malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1, Lukas 1, nomor 11, di situ dikatakan bahwa malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit, ya, dia dengan dagingnya, berarti datang kedua kalinya juga dengan dagingnya. Betul. Terus yang datang kepada Paulus ada daging nggak? Enggak. Ya berarti itu bukan Yesus. Kan berupa cahaya. Lah, yang berupa cahaya itu iblis. Lukas 18 nomor 10 kata Yesus, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Lah. Ini Bang Zuma. Apa? Nggak nyambung. Kok nggak nyambung pula? Apakah Saulus pernah menganiaya iblis? Apakah Paulus pernah menganiaya iblis? Gimana? Apakah Paulus pernah menganiaya iblis? Apakah iblis tidak bisa berpura-pura menjadi malaikat terang? Enggak, maksudnya pertanyaan saya, apakah Paulus pernah menganiaya iblis? Kapan Paulus menganiaya iblis? Ya, nggak pernah. Yang sebelum Paulus itu ke Damaskus, sebelum dia bertobat, yang dia aniaya itu muridnya Yesus apa bukan? Pengajaran Yesus itu apa? Iya, muridnya Yesus. Ya itulah. Di situ abang kan tahu. Oh, jadi iblis tidak bisa berpura-pura. Kenapa? Iblis tidak bisa mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya. Nggak bisa rupanya iblis mengatakan begitu. Kalau kita mengatakan begitu, nanti saya bisa balik lagi kepada Anda. Kenapa? Kalau iblis kan berkuasa. Ya. Jangan sampai yang ketemu sama Nabi Muhammad di Gua Hira iblis. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Nabi Muhammad? Ada nggak? Memakai Nabi Muhammad? Iya, ada nggak? Nggak ada.
Nah, ada nggak kemudian Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku? Itu kan menceritakan tentang nabi-nabi palsu. Ada nggak? Ada nggak? Ya ada, tapi itu Nah, berarti penyesat itu, tunggu. Berarti penyesat itu ketika dia datang, dia mengaku siapa? yang menyebut. Ya betul. Menyebut apa? Menyebut namaku, menyebut nama Yesus. Nah, yang datang kepada Paulus mengaku dengan nama apa? Yesus. Ya udah selesai. Oh, enggak bisa disimpulkan begitu. Loh. Oke. Iya. Dengarkan saya. Anda kelihatannya cerdas. Dengarkan saya. Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Pertanyaan saya, menurut Yesus ketika dia pergi, yang datang dirinya atau penghibur lain? Aku enggak ngerti. Ya, dalilnya udah jelas sekali kok. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Penolong lain itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, setelah dia pergi, yang datang dirinya atau seorang penolong lain? Kemungkinan penolong lain. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Ya mungkin berupa Yesus. Berupa kuasanya dia. Kan dia kan Nah, berkuasa. kan yang datang penolong lain, tapi yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Ini Paulus tidak lulus belajar naskah. Dia nggak pelajari skenario film. Bang Juma, Iya, gimana? menurut Bang Juma, Yesus turun pertama saat kapan? Pada saat dia datang di tengah Bani Israel sebagai Nabi Rasul mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel. Itu kedatangan yang pertama. Lalu terancam dibunuh oleh umatnya, Tuhan pencipta yang mengutusnya menyelamatkannya dengan mengangkatnya ke langit. Untuk datang kedua kalinya lagi sebagai hakim terhadap mereka yang telah menyelewengkan ajarannya. Oke, berarti yang kedua turunnya berarti setelah kenaikan. Setelah Iya, dia memang. bangkit, setelah dia naik ke surga. Iya betul. Pas itu Bang, yang kedua berarti turun setelah dihitung dari setelah dia naik ke surga, Yesus naik ke surga. Iya, terangkat ke langit nih ceritanya nih. Ya, Oke, nah kapan dia turun kembali? yang kedua kali Iya, dijelaskan kapan, tapi ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Itu yang saya bacakan tadi dalilnya. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus itu ada nggak tanda-tanda yang Anda baca tadi itu? Itu kan tidak dihitung turun, walaupun menampakkan diri. Jadi Gimana Anda sih? menganggapnya apa itu? Kan kita berbicara turun itu dari surga. Ya sekarang Yang dijanjikan itu dia turun yang kedua setelah dari surga, setelah dia naik iya, ke surga. sekarang yang datang kepada Paulus itu, Paulus di mana pada saat itu? Di bumi atau di surga Paulusnya? Ya di bumi lah. Berarti Yesusnya kemana? Sampai dia bisa ketemu. Ya kan itu belum naik ke surga. Gimana kita mau bicara turun? Bagaimana ceritanya Paulus mengaku melihat Yesus di tahun 50-an, Bapak? Di mana ditulis? Pastinya tahun ke-50. Galatia itu ditulis tahun berapa ya rupanya? Galatia. Iya. Surat kepada jemaat di Galatia. Iya. Tulisnya Rasul Paulus 50. untuk jemaat-jemaat di daerah Galatia itu sekitar 50. tahun 48 masih. Ya, bapak-bapak gereja mula-mula itu menganggapnya tahun 50 sampai tahun 52. Sekarang Yesus terangkat
tahun berapa? 29. 29. Sekitar Tahun 29. umurnya 30. Yesus Pada umur lahir 30. Yesus lahir 4 Tiga. tahun sebelum Masehi, Bang. Bukan tahun 0. Nah, Ya, Nah, 33 kurang 4 berapa, Bang? 29. 29. 9. Nah, Terus? Jadi yang ditulis apa? Yang ditulis di ayat mana, Bang? Dia mengatakan dia bertemu dengan Yesus. Di mana Aku dalilnya menerima- ayat apa? Galatia 1, Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Iya. dia ngeblank ini, Bang. Kan Yesus diangkat tahun 29, Bang. Habis itu kan Paulus ketemu Yesus di Galatia tahun 50. Berarti 30 tahun setelah kejadian si Paulus ketemu Yesus. Berarti dia naik. Kita lihat Masa dulu. Yesusnya nongkrong di mari 30 tahun? Kita lihat dulu dalilnya, Bang. Ayat 11, Galatia 11, ayat 1 ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitahukan itu bukanlah Injil manusia. Tapi Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan diajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus Kristus. nah, pernyataan berarti dia menyatakan kan? Enggak gini, bukan bertemu dengan Yesus di situ. Kenapa Oh ya? abang bilang? Kan yang abang simpulkan tadi bahwasanya menunjukkan diri ke Paulus. Tidak Iya, ada dijelaskan di Galatia ini, Bang. Paulus mengaku bertemu Yesus, melihat Yesus. Tidak ada dijelaskan. 1 Itu sudah saya baca. 1 Korintus 9 nomor 1. Dia mengaku melihat Yesus. Enggak, tadi jangan lari dari ini dulu. Abang bilang tadi Galatia itu ditulis tahun keberapa? Oke. Iya, Galatia gua ditulis akui. tahun segitu, betul. Iya, abang bilang tadi di Galatia itu dijelaskan bahwasanya Paulus ketemu sama Yesus, ternyata tidak Oke. ada. Oke. Gugur itu. Nah, ketika Yesus mengajar selama 3 tahun, dia sebagai manusia atau bukan? Jangan melenceng dulu, Bang. Ya enggak, supaya kita bisa. Ini kita berbicara mengenai sama. Pengaburan kita- abang Bang Juma Kita bikin. berbicara mengenai masanya, Bang. Ketika dia melakukan pengajaran di tengah-tengah Bani Israel, dia sebagai manusia atau bukan? Yesus maksudnya Iya, ke Bani Israel. iya. Apa Anak masalahnya, Bang? Dia sebagai anak manusia atau bukan? Anak manusia. Anak manusia. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Ya dia masih hidup di situ, Bang. Belum Ya, mati. enggak, pertanyaan saya, dia anak manusia atau bukan? Anak manusia, tapi Tapi apa? Tapi ada bukan. kuasa Tuhan, ada kuasa Allah. Loh. Atas Dia ini ada mengatakan ayatnya. aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan Yesus. Yesus bukan manusia lagi yang datang kepadanya. Jadi tujuannya kemana, Bang? Arahnya abang tarik ke sini. Selama dia kedatangan pertama, selama itu juga dia anak manusia. Menurut tradisi gereja, setelah dia terangkat dari kubur, dia sudah Tuhan. Berarti ketika Yesus datang kepada Paulus, itu bukan periode kedatangannya yang pertama. Dan ketika dia datang kepada Paulus, Paulusnya melihat dia. 1 Korintus 9 nomor 1. Bukankah aku ini rasul? Bukankah aku ini orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita, katanya. Nah, sekarang kan kembali ke itu tadi, Bang. Abang bilang kedatangan yang kedua.
menunjukkan diri ke Paulus. Ke situ dulu fokusnya. Iya Bang. kan, di dalam Ibrani 9:28 Yesus akan datang menyatakan diri sekali lagi. Kapan itu? Pada saat dia datang membawa tanda-tanda kiamat. Sekali lagi loh. Kalau sekali lagi bukan 2 kali, bukan 3 kali. Kalau dikatakan dan Yesus akan datang 3 kali lagi, maka mungkin yang keduanya yang datang kepada Paulus. Yang ketiganya nanti di akhir zaman. Tapi dia mengatakan sekali lagi. Dia datang sekali lagi. Nah, sekali lagi itu kapan? Ya sama seperti Nabi Isa, Bang. Nggak jelas juga kapan. Ya Astagfirullahaladzim. kalau udah dijelaskan udah. Nah, pertanyaannya, apakah sekali lagi menyatakan diri itu sudah atau belum? Belum. Nah, kan sudah jelas belum. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang sebelum mati, sebelum disalib lah, Yesus. Itu sudah penyaliban. Alamak. Itu astagfirullahaladzim. Itu sudah Yesus sudah terangkat ke langit. Puluhan tahun setelahnya Paulus mengaku bertemu ketika dia menuju ke Damsyik. Murid-murid Yesus dianiaya Paulus itu setelah Yesus tak ada di bumi. Setelah dia terangkat ke langit. Tiba-tiba menuju ke Damsyik, dia mengaku bertemu dengan sosok cahaya, mengaku Yesus. Berarti dia menyatakan diri. Entah itu iblis, entah itu Yesus. Tapi kalau Yesus ternyata sisa 1 kali lagi menyatakan diri. Pada saat apa? EGP kapannya? Tapi belum terjadi. Nah, kalau begitu siapa yang Dalil abang juga dalil salah abangku, Abang Juma. Yang mana? Yang mana yang salah? Galatia 1 ayat 11 ayat 2 sampai 12 itu. Apa yang dikatakannya di sana? Tidak ada dijelaskan di situ di Damsyik. Dalil mana lagi? Kisah Para Rasul 9. Alamak. Ketika dia ke Damsyik, di situ dia ceritakan, di Galatia 5 juga ada. Dia bertemu dengan sosok mengaku, siapakah engkau Tuhan? Tiba-tiba dia mendengarkan cahaya, lalu dia melihat cahaya dan berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kisah Para Rasul 9 ayat berapa? Siapa itu yang mengaku Yesus itu siapa? Kisah Para Rasul 9 ayat kelima. Mulai dari ayat ketiga bisa Anda baca. Itu siapa yang menyatakan diri itu? Kepada Paulus itu siapa? Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, itu siapa yang menyatakan diri kepada Paulus ini siapa? Yesus. Lah katanya menyatakan diri sisa sekali aja lagi. Nanti di akhir zaman belum terjadi. Berarti yang menyatakan diri kepada Paulus akulah Yesus itu siapa? Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti ada iblis datang memakai nama Yesus. Sosok yang datang kepada Paulus ini mengaku memakai nama siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sementara Yesus dikatakan sisa sekali lagi menyatakan diri di bumi ini. Kapan? Sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus ini si palsu. Yesus palsu, sang penyesat. Dia memakai nama Yesus. Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Guru, apa tanda kedatanganmu? Nomor 3. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah terjadi enggak? Benar enggak ada orang mengaku Yesus datang setelah Yesus terangkat ke langit? Betul. Di mana itu? Ketika datang kepada Paulus.
Dari mana Bang Nah. Juma tahu bahwasanya ini setelah Yesus meninggal, setelah Yesus mati? Sekarang penganiayaan terjadi terhadap muridnya itu kapan? Setelah pada saat Yesus bersama dengan muridnya atau pada saat muridnya sudah ditinggalkan? Ya, ada sebelum mati, ada setelah ditinggalkan. Nggak ada murid-murid teraniaya pada saat Yesus masih hidup. Ada. Di mana tertulis? Malah murid Yesus yang memotong kuping orang-orang Roma. Malah Yesus ngamuk-ngamuk di pelataran bait suci. Di mana murid Yesus dianiaya pada saat dia bersama dengan muridnya? Di mana? Kayak dek nara kepeng. Gak ada bang, gak ada saudaraku, gak ada. Jadi ketika Yesus sudah terangkat ke langit, muncullah kemudian sibilisisis mengaku Yesus, dan itu dinubuatkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 10 ayat 22 Bang. Gimana? Matius 10 ayat 22 sebelum Yesus mati, murid-muridnya. Matius 10 nomor 22. Coba Kamu dibaca. akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang kan yang belum bertahan terjadi. sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu belum terjadi, itu nubuat Yesus kepada muridnya, sama seperti Lukas 21 nomor 8, nomor 12. Waspadalah agar jangan kamu disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti mereka. Namun sebelum itu terjadi, kamu lebih dulu teraniaya, ditangkap, dizolimi, dimasukkan ke rumah-rumah, di penjara, ke rumah-rumah ibadah, dan dihadapkan kepada raja-raja dan seterusnya. Lukas Itu 10 ayat 3 nubuat. Bang. Lukas 10 ayat 3. Sama bang, sama. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Iya, tapi itu tidak ada penganiayaan di situ, saudaraku. Tidak ada murid Yesus dianiaya pada saat Yesus masih bersama dengan Yesus. Gak ada. Lukas 10 itu tidak berbicara tentang itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Tapi tidak ada penganiayaan terjadi kepada murid Yesus, itu nggak ada. Tapi sudah ada penolakan, pengancaman. Iya, kalau dan itu dibenci, betul, Bang. tapi bukan penganiayaan. Yang dimaksud di sini ketika dia ke Damsik, Paulus tujuannya untuk menganiaya. Paulus sendiri yang mengatakan itu, bahwa aku senantiasa selalu menganiaya murid-murid Tuhan, baik laki maupun perempuan, aku masukkan ke rumah-rumah ibadah, bla 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 dan seterusnya. Itu terjadi setelah Yesus tak ada di bumi. Maka setelah dia menganiaya murid Yesus, iblisnya datang memanfaatkan situasi. Karena Yesus sudah menubuatkan itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku. Jadi ketika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu. Apa maksudnya itu? Yesus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Itu maksudnya. Kristus palsu artinya Yesus palsu datang. Nah, itulah yang datang kepada Paulus. Orang banyak yang disesatkan itulah Kristen. Makanya di Matius 7 nomor 22-23 Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pengikut Pauluslah yang memanggil Yesus Tuhan. Pengikut Pauluslah yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Artinya pengikut Pauluslah yang akan diusir oleh Yesus dengan mengatakan, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu dalil, Bung. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam, Kristen. Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Itulah mereka yang akan diusir. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus.
Karena di dalam Ibrani 9 nomor 28 dikatakan Yesus akan datang menyatakan diri sekali lagi. Itulah yang diterangkan Al-Quran tadi. Itulah yang diterangkan Yesus tadi di Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30. Bahwa dia akan datang sekali lagi dalam bentuk manusia dengan membawa tanda-tanda yang tadi. Apa itu? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit bergoncang, akan nampak manusia di tengah-tengah langit, anak manusia, Yesus di tengah langit. Semua manusia di bumi akan meratap dan seluruh manusia di bumi akan melihatnya. Seluruh manusia akan melihatnya. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Dan Yesus mengatakan, aku akan datang dalam bentuk anak manusia. Malaikat juga mengatakan bahwa Yesus akan datang dalam bentuk manusia. Yang datang kepada Paulus dalam bentuk cahaya. Ya bukan Yesus. Oke, saya kira begitu saudara. Silakan Linda Jibril, masih monitor yang lain silakan. Bikin kopi dulu. Campur masako. Siap, Bang. Lanjut Linda, lanjut. Saya bikin kopi dulu Bang Juma. Goldian. Gold.